Selamat sore Genomid, nama aku Axel, aku selaku host IG Live hari ini. Salam kenal ya semuanya. Halo, Oke. ya, salam kenal. Iya. Mungkin boleh Dr. Rebecca Ya, selanjutnya kenalan. kirain hostnya yang bakal ngenalin gitu ya. Iya. Lakukan Iya. tugasmu. Nah, Iya, host lakukan tugasmu. siap. Nah, aku pengen ngucapin semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Senang banget untuk bisa bertemu kembali dalam IG Live ke hari ini. Dan juga untuk yang menunaikan ibadah puasa, selamat menjalankan. Bagi yang masih menjalankan, nah, tinggal 2 jam lagi nih pasti udah menantikan bukber dengan keluarga dan sahabat terdekat. Yang sabar ya Genomes, semua jerih payah kalian pasti akan terbayar. Amin. Nah, berhubungan dengan ini kita juga mau ngebahas nih Genomes, kira-kira caranya tuh menjaga berat badan yang ideal setelah hari raya Idul Fitri itu gimana sih? Itu secara sebulan penuh puasa, Genomes sering nggak sih merasa pengen balas dendam gitu dengan makan binge eating gitu, pesta pora ya pada saat hari raya gitu. Sebenarnya salah nggak sih? Gitu kan udah capek-capek puasa ya, seharusnya kan fine-fine aja gitu. Nah, Genomics kita membahasnya secara mendalam pada sore hari ini. Nah, jadi bagi yang penasaran nih, menu-menu yang sebaiknya dipilih saat hari raya nanti apa aja sih? Nah, tetaplah bersama kami di IG Live hari ini untuk mendapatkan tips gaya hidup yang sehat dan bermanfaat. Oke, Genomics jangan lupa nanti kami akan memberikan hadiah Shopee Pay senilai Rp50.000 untuk 2 penanya terpilih di akhir acara. Nah, ini jangan lupa untuk menuliskan pertanyaan Genomics terkait topik hari ini di kolom komentar dan tetap ikuti kami hingga akhir IG Live. Nah, jangan lupa juga untuk menyebarkan ke teman-teman Genomes di luar sana agar mereka juga bisa ikut menyaksikan IG Live Nutri Live sekarang. Nah, jangan lupa buat tulis pertanyaan-pertanyaan Genomes juga di kolom komentar ya. Nah, sekilas ya untuk Dr. Rebecca saya kenalkan, jadi dia merupakan dokter medical liaison kami di tim Genmi yang berurusan dengan produk-produk Genmi, terutama pada Nutri Genmi Live. Nah, di sini saya juga mau bacakan untuk narasumber spesial kami hari ini, yaitu Coach David Gunawan. Nah, Coach David, Dr. Rebecca selamat sore kembali. Nah, sejenak saya juga mau memperkenalkan Coach Davidnya. Jadi di sini beliau adalah Certified Nutritional Therapist di Australia dengan passion untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Nah, specialties coach ada banyak nih di Genomeds. Di antaranya adalah program diet sehat ya, terus lalu penyakit degeneratif juga, program reproduksi, program pasca cedera atau pensiun, dan masih banyak lagi. Nah, coach juga sangat berpengalaman menjadi narasumber di berbagai komunitas olahraga nih Genomeds, seperti Sekolah Cikal, Montessori Surabaya, Ciputra Parent Association, Airan, Nice Fit and Gym, Zaka, Freeletics Surabaya, dan Garudaku Esports, dan masih banyak lainnya. Nah, saat ini Coach sedang berdomisili di Surabaya. Nah, jadi bagi Genomeds yang berdomisili di Surabaya, Anda juga bisa mengikuti program diet nih bersama Coach David. Begitu. Nah, Wah, luar biasa banget ya. Luar biasa banget ya. Nah, tanpa tunggu Kenal ya. Ya, salam kenal juga Coach. Ya, tanpa tunggu berlama lagi, mungkin saya akan membawakan sesi ya tentang menjalankan ibadah puasa Ramadan, Coach. Nah, biasanya tuh banyak orang yang mengalami peningkatan berat badan saat setelah menjalankan ibadah puasa ya. Nah, mungkin karena tadi binge eating, yang balas dendam itu, makan apa aja dihajar habis setelah sekian lama puasa. Nah, Coach, sebetulnya aku mau tanya nih, sebenarnya ada nggak sih cara transisi yang aman setelah berpuasa itu sebaiknya gimana ya, Coach? Oke. Ya, biasanya kalau misalnya teman-teman, terutama yang puasa ya, badan itu ada, badan kita ini diciptakan Tuhan pinter nih. Di suatu situasi atau di periode tertentu, badan tahu di mana dia itu dalam kondisi normal, yaitu saat rutinitas sehari-hari, sama di saat dia lagi liburan atau happy. Ya, jadi ini juga berlaku untuk teman-teman yang bukan setelah puasa saja, tapi setelah liburan. Ya, jadi pada dasarnya kenapa bobotnya bisa meningkat sedrastis itu saat umat muslim yang sedang berpuasa, itu kan saat dimana mereka jam makannya teratur, dan mereka itu basically mengikuti semacam program diet, kayak intermittent fasting. Jadi jam makannya itu jam berapa sampai jam berapa aja. Cuman bedanya kalau puasa itu plus doa. Oke? Jadi di saat jam makannya teratur, nah itu satu faktor di mana badan itu punya body clock. Terus yang kedua, di saat jam makannya teratur, itu makannya berat, itu benar-benar berat. Bukan kayak apa, kan ada orang yang kadang kalau defisit kalori, dia menahan porsinya atau gimana. Biasanya kalau buka, benar-benar dia akan memperhatikan makanannya ini satu,
hidrasi badan, minum airnya cukup 2, gula darahnya dibalikin. Nah, makanya ada takjil. 3, makanannya yang berat gitu supaya selain gula darah, kebutuhan yang lain-lain makronutrisi dan mikronutrisinya tercapai. Nah, saat rutinitas itu sudah dilakukan secara 30 hari, selama 1 bulan, otomatis badan sudah punya memori. Oh, ini new normal saya. Dikiranya gitu, karena 30 hari. Tapi setelah itu berhenti, saat usai puasa, otomatis kan kembali ke jam yang lama. Juga makannya sudah nggak harus intermittent fasting. Nah, saat itu badan mulai bingung. Apalagi saat balas dendamnya kalorinya tinggi, gulanya tinggi, lemaknya tinggi. Wah, jadi otomatis badan nih yang kondisinya teratur, tiba-tiba nggak teratur, badan stres. Nah, saat stres itu badan memproduksi hormon kortisol, di mana hormon kortisol itu membuat kita jadi craving untuk makan yang manis atau yang berlemak. Sehingga nafsu makannya jadi tambah terus, belum lagi ternyata yang dimakan itu tidak bernutrisi. Akhirnya badan terus open PO nih, minta makanan terus, selama mikronutrisi dan lainnya belum tercapai, maka badan akan craving-craving terus. Akhirnya, ya alhasil bobotnya meningkat drastis. Itu sih secara ilmiahnya. Oh, begitu ya coach. Sebetulnya itu ya yang menjadi faktor sebetulnya berarti bukannya karena itu makannya banyak itu, tapi karena tubuh kita yang tidak terbiasa begitu ya. Ketika jalan new normal itu ternyata ketika balik, loh kok jadi kayak gini gitu ya. Gitu. Nah, mungkin aku ada pertanyaan nih buat Dokter Rebecca, menyambung yang hal yang tadi, ketika apakah faktor apa saja sih sebetulnya yang menyebabkan berat badan meningkat? Apakah sebenarnya ini karena makan yang nggak teratur aja, atau misalnya normal fasting tadi, atau bisa karena faktor lain ternyata? Nah, iya menyambung banget nih sama inline dengan tadi statement-nya sama Coach David, itu benar banget. Jadi memang tubuh kita itu sangat pintar. Dia punya biological clock tadi, kapan dia harus somehow ketika dia benar-benar fasting, ada beberapa sel-sel yang akhirnya diapoptosis atau dimatikan gitu ya. Karena dia merasa bahwa, wah ini aku lagi dalam keadaan starving, aku harus hemat energi. Sel-sel yang emang nggak butuh kita matiin dulu deh, supaya makanannya, supaya bensinnya itu tuh cukup untuk at least melakukan kegiatan-kegiatan basal. Kita bilang kayak seperti bernafas, itu kan berpikir, lalu memproduksi urin, denyut jantung, tekanan darah, itu adalah kita sering bilang basal metabolic rate, atau yang secara automatically at least setidaknya energi kita itu cukup untuk melakukan itu gitu ya. Nah tadi selain apa tuh namanya biological clock tersebut ya tentu saja secara psikologis juga kita memang akhirnya benar sih tadi ada kata-kata balas dendam. Kita selalu berpikir bahwa kebutuhan kalori kita ketika kita sudah puasa itu somehow lebih banyak dibanding kita tidak puasa. Jadi kita berpikir bahwa wah kan aku skip makan siang, atau apalagi yang paling parah adalah ketika genomesis ini mungkin skip sahur gitu. Jadi dia pikir bahwa hitung-hitungan matematikanya tuh ditumpuk semuanya ketika buka puasa gitu ya. Padahal tadi tubuh itu udah hemat energi di awal gitu. Somehow dia untuk kebutuhan kalori yang biasanya mungkin let's say 1.700 gitu ketika kita sedang tidak puasa, apalagi di akhir-akhir puasa sudah hemat nih, udah kebiasaan hemat nih. Nah, tapi ditumpuk semuanya pada saat buka puasa gitu ya, minum manis, kalau high density food, semuanya gitu ya. Jarang kan saya yakin somehow sering ketika saya berpraktek gitu ya, nggak pernah tuh, jarang banget kalau ditanya Bu buka puasanya pakai apa, pakai sayur-sayuran, pakai salad dok. Itu jarang banget gitu. Jadi semuanya rasanya craving for high density food, high density calorie food yang manis-manis, yang nah itu dia yang membuat kita tahu bahwa sebenarnya yang membuat kenaikan berat badan simpelnya adalah kalori in, kalori out pastinya gitu ya. Apa yang kita masukin harus sama dengan apa yang kita keluarin, atau kalau kita mau turun berat badan pasti harus lebih banyak makanan yang kita keluarin daripada yang kita masukin. Nah ketika puasa kadang-kadang jadi loss kalori in kalori outnya nih, banyakkan kalori in di suatu waktu yang sama, padahal waktu untuk kita membakarnya lagi itu udah tinggal malam gitu. Kadang-kadang itu ya jadinya kalori outnya berkurang gitu ya. Jadi keseimbangan kalori in kalori out itu sih sebenarnya yang fundamental sekali, yang membuat akhirnya berat badan kita jadi yoyo pertama. Terus kedua, ngomongin masalah genetik gitu ya. Kalau kita bicara tentang genetik, seseorang itu ada yang lebih tend to be
bisa menahan lapar. Ada yang kalau saya sendiri gitu ya, ketika saya periksa, saya itu tidak bisa menahan lapar. Jadi saya itu lebih baik makan sedikit-sedikit tapi sering. Karena ketika saya lapar, saya craving. Pasti secara genetik saya akan merasa saya sangat menderita sehingga saya harus makan yang banyak. Nah, itu dia kadang-kadang ada beberapa orang yang puasa turun berat badan karena mungkin dia tipe yang bisa menahan lapar sehingga ketika dia buka puasa dia nggak quote unquote kemaruk. Ada yang kalau saya kemaruk pasti. Makan akan jauh lebih banyak daripada kebutuhan kalori saya. Nah, itu ada juga orang-orang yang seperti itu gitu loh. Jadi tetap basicnya kenapa sih turun berat badan ya pasti kalori in lebih banyak daripada kalori out. Tapi kalori outnya itu sebenarnya sudah distandarisasi sama tubuh kita karena tadi seperti inline dengan Coach David bilang yang ya, tubuh kita sudah adaptasi dengan kebiasaan makan yang baru, clock biological clock dan lain-lain gitu. Oh, ternyata gitu ya, Dok. Maksudnya kalori yang kita sebetulnya makan itu pas puasa tuh nggak sebanyak yang sebenarnya tubuh kita butuhkan ya, begitu ya. Dan ternyata genetik juga berperan ya, Dok, katanya ya. Kalau genetik itu misalnya seorang satu sama lain itu belum tentu sama begitu. Jadi mungkin aku mau tanya nih, Coach, sebetulnya kan mungkin Coach sudah sering itu ya membuat program diet dan banyak yang berhasil juga. Tapi aku juga mau nanya nih, sebetulnya genetik itu bisa nggak sih buat mengetahui risiko peningkatan berat badan begitu misalnya. Oke, maksudnya hubungan antara tes genetik dengan membuat program kesehatan ya? Iya, betul. Oke, jadi bagusnya kalau biasanya saya praktek ya, itu pertanyaan yang di tes genetiknya NutriGenMe itu, ya biasa saya lakukan dengan cara bertanya dengan klien saya gitu, supaya saya bisa meraba-raba secara holistik lifestyle-nya seperti apa sih, history, background-nya, keluarganya seperti apa sih, terus stress level-nya gimana. Dari situ terus kadang mereka berikan saya hasil medical check up, terus akhirnya saya bisa meraba-raba kira-kira badannya ini berfungsi seperti ini gitu. Tapi bagusnya dengan tes genetika itu bisa lebih detail. Jadi saya tidak perlu meraba-raba, sudah ada hasilnya. Saya tinggal lihat seberapa sensitif badannya terhadap kafein, seberapa sensitif badannya terhadap dairy product, kemampuan detox tubuh seperti apa, resiko dengan gula darah, kolesterol dan kawan-kawan itu seperti apa. Jadi dari situ saya sudah tahu bahkan tipe-tipe alergennya mereka, respon mereka terhadap alergen itu semua sudah terdata. Jadi buat saya itu membantu banget supaya saya kalau meresepkan, kan saya tidak pakai obat dokter ya, jadi lebih ke makanan sehat atau herbal atau mungkin vitamin seorganik mungkin ya. Jadi dari situ saya bisa melihat, oh karena mereka kecenderungan penyerapan vitamin A-nya ini agak perlu ekstra effort, jadi saya perlu meresepkan ini. Oh karena inilah kemampuan matanya dan kesehatan paru-parunya agak terkendala gitu. Jadi dengan data-data yang sudah eksakta seperti itu membantu banget gitu. Jadi yang seharusnya saya trial and error lihat dalam waktu 1-2 bulan setelah saya resepin ini responnya seperti apa. Atau kadang malah kok ini susah banget ya bakar lemaknya gitu. Padahal perasaannya saya resepin ini sudah sesuai. Nah dari NutriGenMe itu jadi tahu, oh ternyata memang karena kondisinya kemampuan untuk menurunkan berat badan agak susah. Terus kadang kan saya juga meresepkan olahraga ya, holistik. Jadi dari situ saya juga bisa melihat tidak cuma dengan healthy eating, dengan vitamin, dengan suplemen, dengan stress level, tapi juga saya lihat apakah olahraganya itu efektif atau tidak. Biasa kan orang-orang biasa, oh kalau untuk bakar lemak bisa dengan caranya kardio, tapi ternyata hasil tes genetiknya, oh dia ternyata lebih efektif kalau olahraganya di pagi hari. Terus ternyata dia efektif kalau ada kombinasi antara kardio dan strength. Seperti hal-hal seperti itu saya tidak akan tahu kalau kecuali ada tes genetik gitu. Jadi dari situ baru tahu, oh ternyata saya selama ini meresepkan olahraga yang salah. Seharusnya jangan fokus ke kardio saja. Ternyata bisa dengan tipe level strength itu bisa membantu membakar lemak dengan cara meningkatkan massa otot. Jadi lebih spesifik gitulah untuk tiap orang. Oh begitu, Coach ya, baik baik. Jadi menarik ya, sebetulnya genetik tuh tiap orang ternyata beda-beda sampai sampai dietnya pun olahraganya pun juga bisa berbeda gitu untuk tiap orang gitu. Baik baik baik. Kalau Dokter Rebecca nih, aku mau nanya nih, misalnya bahaya nggak sih sebetulnya kalau terjadi peningkatan berat badan terus tiba-tiba naik secara drastis begitu? Implikasinya apa sih sebetulnya?
Berat badan naik secara drastis. Jadi memang segala sesuatu yang tiba-tiba itu pasti akan sangat eh, me- apa ya kita bilang akan mengganggu dari keseimbangan tubuh gitu ya. Nah, kita lihat banyak sebenarnya penyebab berat badan naik drastis pada manusia gitu ya, pada orang gitu atau pada pasien ya itu. Jadi kita sebut somehow berat badan naik drastis itu bukan hanya disebabkan oleh karena tadinya puasa terus tiba-tiba naik berat badannya paling itu naik palingnya 1-2 kilo ya coach atau udah hebat banget itu udah bisa naik 3 kilo itu sudah sangat hebat sekali gitu ya dalam 1 bulan gitu biasanya penyebab justru penyebab berat badan naik drastis itu biasanya bukan yang non metabolik atau bukan karena makanan misalnya kelebihan cairan pada orang gagal ginjal pada orang gagal jantung itu tuh sehari bisa naik 700 gram atau bahkan 2 hari bisa naik 1,5 kilo gitu ya itu namanya berat badan naik drastis gitu ya atau pada ibu hamil mungkin dalam trimester terakhir dia bisa naik 5 sampai 6 kilo gitu ya itu juga sangat naik drastis. Tentu saja ketika memang berat badan naik drastis yang tadi saya sebutkan yang bukan disebabkan oleh metabolik karena tadi kalori in lebih besar daripada kalori out. Yang pertama itu beban organ-organ vital akan sangat berat sekali gitu ya. Misalnya yang gampang aja deh Genomeds, sendi-sendi kaki. Karena kan semua itu yang menopang tubuh kita itu kan kita pakai hukum fisika gitu ya, di mana alas itu akan sangat bergantung gitu ya. P sama dengan tergantung dari luas alasnya gitu ya. Nah, itu akan sangat membebani lutut kita, kaki kita, sendi-sendi mulai sakit atau kadang-kadang duduk lama sedikit bengkak gitu ya, karena memang aliran darah balik ke jantung karena kita sangat besar badannya itu akan sangat berpengaruh. Dan yang kedua tentu saja sedikit banyak apa tuh namanya beban jantung kita walaupun tidak serta-merta langsung gitu ya tentu saja yang tadinya memompa darah atau memompa untuk berat badan 50 kilo tiba-tiba 55 kilo dalam waktu singkat tentu saja pasti kewalahan itu si pompa gitu ya itu yang kedua dan tentu saja yang ketiga itu berat badan aja nambah tapi kita harus tahu bahwa di sini konteksnya adalah berat badan nambah yang buruk ya bukan massa otot ya kita anggapnya di sini adalah massa lemak dan cairan ya coach ya yang kita harapkan justru nggak apa-apa sampai 70 kilo misalkan saya 155 tapi semuanya bulky muscle itu adalah sesuatu yang memang diharapkan oleh orang-orang gitu ya. Nah ini maksudnya adalah lemak ya. Nah jadi Genomeds di sini lemak itu memang sebenarnya baik. Tapi ketika dia lebih daripada yang dibutuhkan, karena kadang orang misunderstanding nih, lemak itu jahat. Padahal seluruh sel tubuh kita itu dibungkus sama lemak. Membran selnya itu lemak gitu ya. Terus untuk membuat hormon-hormon, apalagi hormon-hormon seks gitu ya, testosteron, estrogen, itu semuanya terbuat dari lemak dan kolesterol. Tapi ketika itu lebih banyak, setiap satu sel lemak itu, dia itu memiliki proinflamatori atau radang-radang kecil. Dan tentu saja kalau misalkan itu kebanyakan, akan banyak terdapat radang-radang kecil di dalam tubuh kita yang akan leads atau akan menyebabkan banyak penyakit. Baik dari itu penyakit kardiovaskular, jantung dan teman-teman itu udah pasti, terus penyakit metabolik seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan kanker. Jadi obesitas itu juga bisa menyebabkan kanker gitu. Jadi itu tadi balik lagi kalau tiba-tiba drastis pasti yang kerasa sama tubuh kita ya pasti sakit-sakit badan lah, sakit-sakit sendi itu udah pasti karena tiba-tiba ketimpaan beban berat gitu ya. Terus homeostasis kayak tekanan darah dan lain-lain udah pasti akan amburadul. Terus kimia darah, kolesterol itu juga pasti akan amburadul biasanya gitu ya. Itu yang biasanya terjadi kalau berat badan meningkat secara drastis. Ternyata implikasi berarti banyak ya dok ya. Dari obesitas aja tadi malah bisa berujung ke kanker malah ya. Betul. Nah, betul ya. Nah coach kalau kayak gitu gimana sih caranya kita menghindari peningkatan berat badan yang gak bagus tadi tuh. Berat badan naiknya tuh mungkin karena lemak dan cairannya tuh tiba-tiba meningkat secara drastis. Cara kita menghindarinya tuh sebaiknya gimana coach? Oke, sebenarnya bagus sih ya paparannya dari Dokter Rebecca. Itu udah cukup untuk ya klien-klien nih teman-teman pada punya nightmare nih, jangan sampai itu terjadi. Geng. Jadi supaya tidak berat badannya naik secara drastis, ya ketahui bahwa kalau Anda tidak mulai mengubah pola hidup, ini resiko yang akan terjadi dalam waktu dekat. Gitu. Pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan ya. Karena pengobatan mahal, jangan berharap dengan BPJS terus atau asuransi. Itu ada budgetnya ya guys. Ya, jadi untuk menghindari peningkatan berat badan sih nomor satu yang perlu diarahkan kalau saya sendiri itu dari mental health sama goal settingnya dia.
apakah dia goalnya ini untuk healthy lifestyle, untuk gaya hidup yang sehat ini apakah sudah benar. Karena saya rata-rata yang klien yang saya handle ini, begitu berat badannya meningkat, itu dia punya pengalaman melakukan program-program yang sebelumnya. Nah, kalau Anda ingin supaya dosa lama tidak terjadi, maka harus memiliki pola pikir yang baru, yang tidak mudah terkena hoax, nggak mudah terkena jualan-jualan dari sales-sales obat, juga nggak tergantung dengan lihat testimoni-testimoni orang, fokuskan untuk program yang sesuai dengan Anda, gitu. Makanya yang saya suka dengan tes genetik itu karena sudah dibuat sebuah laporan yang khusus untuk orang itu, maka dia tidak perlu Google sana sini program yang cocok, makanan yang cocok, apa gitu, trial and error. Ya biasanya membuat bobotnya meningkat itu karena coba program baru 2 minggu, kok kelihatannya kurang efektif. Akhirnya coba program baru lagi 2 minggu, kok kurang efektif. Akhirnya coba program baru, akhirnya ganti-ganti terus, belum lagi ganti-ganti produk, ganti-ganti pengaturan kalori. Hal seperti itu kalau ganti terus lama-lama badan stres. Akhirnya badan nggak punya waktu untuk set up ini loh standar berat yang baru. Ya, jadi seperti apa yang Dr. Rebecca infokan, badan itu punya basal metabolic rate. Jadi dia punya standar sudah default bahwa badan perlu kalori sekian. Dari situ dia akan mendikte bobot idealnya itu berapa. Nah, selama Anda sebelum tiba-tiba bobotnya meningkat, Anda sudah punya gaya hidup yang baik, nutrisi yang cukup sehingga badan sudah punya memori. Oh, bobot ideal saya sekian kilo. Jadi saat setelah lebaran, setelah puasa, misalnya naik 3 kilo atau 4 kilo pun karena badan masih ada memori bobot ideal itu, kasihlah waktu 2 minggu atau 3 minggu tanpa perlu diet pun itu berat badan bisa kembali seperti semula. Tentunya ini patokan saya bukan di berat badan ya, sama seperti Dr. Rebecca bilang, ya juga disesuaikan dengan masa ototnya ya guys. Jadi masa otot yang optimal itu akan membantu supaya kita badannya bisa ideal. Jadi patokan jangan di berat badan, tapi di lingkar badan saja. Oke, karena saya memang ada case nih klien saya yang saya lihat ternyata malnutrisi. Saya suruh makannya malah 2 kali lipat dan alhasil memang beratnya nambah 5 kilo dalam waktu 1 bulan. Tapi badannya mengecil 2 size. Tuh. Ya, jadi untuk menghindari badannya tiba-tiba membesar, ya satu dilihat dari goal settingnya, dari situ nanti otomatis carilah orang yang paham kondisi badan Anda untuk membuatkan program kesehatan. Jangan Anda yang trial and error, apalagi kalau umurnya sudah 35 tahun ke atas, Anda nggak cukup umur untuk trial and error. Karena sudah ada tanggungan. Iya, betul banget, Coach. Trial error juga pasti makannya waktu yang lama banget ya. Kadang-kadang orang maunya hasilnya, aduh, yang cocok tuh sebetulnya apa sih buat aku gitu. Yang sebetulnya yang instan sih sekarang tuh nggak ada instan ya. Tapi maksudnya yang tepat buat aku tuh sekarang tuh apa gitu. Dan yang pasti trial and error sangat tidak dianjurkan gitu. Nah kalau misalnya Dok Beka, kalau misalnya udah terlanjur meningkat nih berat badannya. Kalau tadi kan sifatnya itu ya, tes genetik itu preventif ya supaya orang tidak meningkat berat badan secara drastis, kita tahu nih genetiknya mereka gimana. Tapi kalau udah terlanjur meningkat berat badannya, itu kita harus gimana dong, Dok? Nah, sebenarnya kalau sudah meningkat berat badannya ya pasti perlu sekali intervensi nutrisi, itu udah jelas, dan intervensi exercise yang tepat gitu ya. Jangan takut, maksudnya walaupun udah gendut ya terus ya kan bisa kurus lagi gitu ya, bisa bagus lagi komposisi tubuhnya. Dan saya mau notice banget atau mau highlight banget tadi pernyataan dari Coach David bahwa it's not about angka gitu ya, bukan number. Maksudnya adalah ada orang senang gitu ya, udah turun nih 2 kilo, tapi yang turun asal ototnya, karena kalori restriksi yang berlebihan sekali sehingga ototnya mengecil tapi lemaknya nggak mengecil. Jadi itu pernah terjadi pada diri saya sendiri ketika saya masih belum mengetahui ilmu ini gitu ya. Saya makan less than 1000 kalori sehari. Jadi pagi cuma 1 apel sama air putih, siang makan biasa dengan nasinya cuma 2 sendok, makan ayam goreng 1 gitu ya dengan sayur secukupnya, dan malam itu cuma minum susu protein aja. Benar-benar diet yang segitu, yang benar-benar less than 1000 kalori. Terus dalam 2 minggu ya berat badan turun cuma sedikit, tapi tambah lembek. Pas saya cek, benar-benar masa otot saya kurang semuanya gitu ya. Jadi
sangat perlu bimbingan gitu. Karena di luar sana, apalagi media sosial sekarang rame banget gitu ya, jadi kita susah untuk memilah mana sumber yang betul. Di mana, oh ya, artis Korea, berat badan hanya sekitar 30 sekian kilo, hanya minum air elektrolit gitu ya. Ya itu pasti sudah diawasi oleh tim ahli, pasti dia punya tim gizi khusus, ardi khusus, dokter gizi dan lain-lain, bahkan dokter penyakit dalam gitu ya untuk selalu memantau. Nah kita jangan ikut-ikutan kayak gitu. Atau diet apel, makan apel saja 7 hari tanpa mikro dan makronutrien yang lain. Itu kalau kita lihat tips turun 4 kg dalam 1 minggu itu adalah sudah pasti sangat tidak sehat sekali ya coach ya. Mungkin nanti coach tambahin itu 4 kg dalam 1 minggu dengan diet. Nah itu jadi tetap what I'm trying to say di sini adalah bahwa kita boleh diet, tapi kebutuhan mikronutrien dan makronutrien kita itu harus cukup. Karbohidrat harus ada, protein harus ada, serat harus ada, lemak harus ada, tapi mungkin diganti nanti lemak yang jenuh menjadi lemak tidak jenuh gitu ya. Mineral, vitamin A, B, C, D, E, K itu harus ada semua gitu ya dalam satu itu. Jadi caranya adalah tadi fokus pada makanan-makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, caranya gimana? Salah satunya adalah tadi dengan tes genetik kita bisa tahu kira-kira vitamin apa yang kita perlu fokus, terus kita harus kurangin apa supaya berat badan kita mudah turun, atau justru harus nambahin. Nggak semua harus ngurangin ya, coach ya. Maksudnya karbohidrat oke, dia bisa sekitar 40%, nggak perlu sampai restriksi tanpa karbo sekali, malah justru nambahin unsaturated fat atau lemak tidak jenuh yang mesti ditambahin di setiap itu. Ya bisa jadi gitu. Atau diet tinggi protein, tapi bukan hanya diet hanya protein, beda ya. Tinggi protein dengan hanya protein, nggak makan yang lain, cuma makan protein aja gitu, itu beda banget gitu ya. Nah, jadi soalnya saya sering sekali gitu orang dengan berat badan berlebih gitu ya, obesitas, tapi ketika kita cek vitamin D-nya kurang, kita cek HB-nya kurang, ya berarti kan itu malnutrisi juga, mikronutriennya kurang semua gitu ya. Itu yang sangat sering terjadi. Jadi diet gizi seimbang dengan proporsi yang memang dihitungkan oleh para ahlinya, jangan hitung-hitung sendiri kecuali memang udah punya ilmunya ya, udah sekolah dulu, udah les dan segala macam, ya pada diri sendiri. Tapi lebih baik. Dan satu lagi, kadang kalau misalkan kita menilai diri kita apakah kita self motivated atau tidak, kadang-kadang kita perlu bantuan dukungan dari orang untuk memonitor. Jadi kita nggak kepedean, ini udah benar nih, udah benar, tapi kadang kita terlalu subjektif menilainya. Nah kalau kita misalkan dengan bantuan coach gitu ya, lebih objektif gitu, jadi nggak kira-kira, apalagi orang yang males bawa timbangan kemana-mana, pasti kalau misalkan kita itu ya 100 gram sekian gitu ya, itu ribet kan. Tapi kalau kita punya coach yang memonitor, itu tuh bisa lebih objektif. Kamu kurang ya, proteinnya tambahin lagi, atau diversifikasi lagi. Jangan cuma nasi doang, diganti hari ini dengan oat misalkan, atau diganti hari ini, dari kemarin udah makan nasi terus, diganti kentang, diganti jagung, diganti apa yang lebih diversifikasi. Itu sangat penting sekali dalam prinsip ilmu gizi seimbang gitu. Jadi saya sangat mendukung kalau misalkan yang baru mulai awam-awam itu sudah periksa genetik, sudah tahu, sudah dibikinkan, dan dimonitoring juga sama coachnya atau sama orang yang lebih ahli, sehingga tidak subjektif, sekenyangnya, ini udah kayaknya 100 gram segini deh, kurang lebih banyakan kurangnya atau banyakan lebihnya. Itu sih dari saya. Iya dok, jadi ternyata menurunkan berat badan tuh nggak semena-mena makan ini kita setiap hari, setiap siang makannya 2 sendok nasi aja, terus makan apel aja, minum air aja, terus bisa dengan magically tiba-tiba kurus, tapi masa ototnya tuh malah kurang banget ya ternyata ya. Betul. Begitu. Nah kalau mungkin untuk coach ya nih, mungkin banyak ya dari Genomis ini mungkin udah mulai tren-tren jaga pola hidup yang seimbang, makan 4 sehat 5 sempurna, coba jaga makan, olahraga teratur, begitu. Tapi kok kadang-kadang malah nggak efektif. Misal ada orang yang olahraga seperti ini, terus makannya ini, terus mereka ternyata efektif tuh, bisa turun berat badan, terus massa ototnya nambah. Tapi kok buat yang melihat terus melakukan sendiri, ternyata aku kok nggak bisa, ternyata nggak efektif gitu. Nah kira-kira itu kenapa coach? Ya, itu biasanya ada tahap-tahap yang harus dilalui orang itu ya, karena banyak yang datang ke saya memang kok perasaan saya sudah ngikutin ini hidup sehat sesuai dengan definisiku gitu, kok masih belum efektif gitu. Nah biasa ini tips ya untuk teman-teman supaya bisa diagnosa sendiri ya, supaya nggak jatuh ke lembah dosa. Jadi pertama biasanya saya perlu cari tahu definisi program sehatnya mereka tuh seperti apa. Kadang kita nggak tahu ternyata program sehatnya mereka itu karena benar-benar mau defisit kalori, itu makanannya sebelum dimakan mereka benar-benar menimbang.
setiap meal, ada yang gitu. Ada yang menimbang berat badan sebelum dan sesudah makan. Ada yang sampai akhirnya olahraga pagi di gym 2 kelas, malam di gym 2 kelas, olahraga Senin sampai Minggu untuk menghasilkan hasil yang optimal. Tapi kok sisa sedikit di perutnya kok nggak bisa kenceng-kenceng gitu. Nah, jadi pertama kita perlu tahu nih program sehatnya mereka ini sesehat apa. Karena menurut mereka sehat, belum tentu itu ternyata relationship mereka terhadap olahraga maupun makanan dan nutrisi itu sehat gitu. Mungkin apa, setelah saya cek, oh program sehatnya mereka ini gini. Terus kedua, saya cek mental health-nya. Karena ada orang yang mengikuti program sehat, bisa jadi karena body shaming, bullying, sama orang tuanya sering dibanding-bandingin atau apa. Kalau sudah psychological, biasanya saya cek bagaimana caranya untuk memperbaiki self-image-nya dia. Yang ketiga, biasa saya juga cek lifestyle-nya mereka seperti apa sih. Apakah program yang mereka pakai sekarang itu sesuai dengan lifestyle-nya. Misalnya maunya intermittent fasting, dia cuma makan siang dan makan malam aja. Tapi ternyata dia aktif semenjak jam 6 pagi sampai jam 9 malam, dan kadang kalau dia double shift bisa sampai kerjanya lebih dari 12 jam ke atas. Tuh yang dunia medis, yang di UGD, atau dunia entertainment, atau security, itu segala nggak bisa pakai program-program yang nggak makan setelah jam 6 malam. Jadi itu juga perlu dicocokkan, apakah itu feasible. Terus yang keempat, setelah mengetahui program yang cocok dengan lifestyle, mentalitas sudah bagus, mulailah cari support. Komunitas yang support, bukan yang setiap kali ketemu, ih tambah gendutan, ih tambah kurusan, ih mukamu kok pucat. Nah itu toksik, itu jauhkan. Tapi kalau memang itu keluarga, doakan mereka. Terus juga dicek misalnya karena lifestyle-nya dia berhubungan dengan banyak orang merokok, otomatis antioksidannya banyak hilang. Jadi perlu tambahan apa? Ya mungkin perlu suplementasi untuk menambahkan antioksidan. Tapi nggak perlu beli semua vitamin A, B, C sampai akhirnya koleksi pil tuh minumnya ya. Karena ya tetap real food is the best gitu loh. Jadi konsumsinya apa? Ya kalau misalnya banyak orang yang merokok ya tingkatkan lebih banyak vitamin C atau mungkin perlu multivitamin. Tidak perlu semua yang dipromosikan untuk imunitas itu perlu dibeli satu-satu. Ingat budget, daripada uang untuk beli vitamin, pakai untuk healing. Oke? Ya, setelah itu baru dicoba lakukan selama 1, 2, 3 bulan. Apakah Anda nyaman dengan program itu? Karena program ini jangan sifatnya yang seasonal, musiman. Yang saya hanya melakukan ini hanya untuk 3 bulan, setelah itu saya maintenance mode. Enggak. Kalau itu program, ya untuk selama-lamanya. Supaya badan sudah setup ini sistem yang pakem, sudah jangan ada versi yang cheating, versi yang on off gitu, jangan. Kalau program, ya saya biasa membuat program ya, apakah ini akan berlangsung selama-lamanya? Iya, gitu. Jangan kayak setelah sudah body ideal, setelah itu maintenance mode yang agak berubah lah kayak gitu. Jangan pernah ada versi seperti itu. Ya, so far itu yang saya terapkan untuk klien-klien saya supaya hidupnya lebih tentram. Baik, coach. Jadi emang ternyata kalau mau diet itu emang sebetulnya jalannya tidak mudah ya. Itu bukan jalan yang liku-liku, yang penuh liku, dan emang tadi seperti Coach David bilang ngena banget itu bahwa ya kalau ketika diet jangan jangan diet 2-3 bulan intensif, habis itu maintenance. Nanti yang terjadi nanti seperti Dok Beka bilang ya, jadi yo-yo diet, nanti berat badannya malah naik lagi begitu. Karena ini sifatnya untuk selamanya. Nah, gitu. Nah, mungkin untuk final message-nya mungkin boleh kasih take home message ya untuk Dok Beka dan Coach David untuk Genomeds nih dalam menjaga berat badan ideal setelah hari raya tuh nanti bagusnya tuh gimana begitu. Mungkin bisa dimulai dari Dok Beka, bisa ke Coach David. Ya, saya sangat tertarik banget, itu juga tadi sebenarnya mau jadi punchline saya gitu ya. Jadi maksudnya adalah sebenarnya gaya hidup sehat itu adalah goal-nya, dan berat badan turun adalah bonus gitu loh. Jadi sebenarnya kita setting the goals-nya itu adalah sehatnya dulu, bukan turun berat badannya dulu atau dietnya dulu. Saya kurang biasanya ketika saya berikan edukasi, saya nggak pernah bilangnya makanan diet. Ini mah makan diet, ini makanan sehat. Semua itu kadang diet itu adalah satu momok. Karena masyarakat Indonesia masih menganalogikan diet itu adalah kurangin asupan makan. Katanya lagi diet. Saya lagi ngemil edamame di kantor gitu ya. Terus ada atasan salah satu atasan bilang, katanya diet, kok makan? Lah, gitu ya. Jadi sangat pameo bahwa diet itu kurangin makan dengan tujuan turunin berat badan. Saya selalu mengedukasi bahwa gantilah diet itu tujuannya untuk sehat, bukan untuk turun berat badan. Di mana turun berat badan itu merupakan bonusnya gitu ya. Inline banget. Ini pertanyaan yang juga sering ditanyakan bahkan oleh healthcare profesional yang
sangat terkenal gitu sering bilang, ini kalau udah tes ini terus ikutin gaya hidupnya sampai kapan? Ya selamanya. Itu jawabannya persis dengan statement dari Coach David gitu ya. Karena goal kita adalah bukan sampai turun berat badan atau kadang ada HbA1 maksudnya gula darahnya sudah terkontrol, kolesterolnya sudah bagus, oh ya sudah, sampai itu tidak. Karena ini akan terus selama-lamanya itu bakal jadi habit. Justru fungsi kita periksa genetik, kita sudah tahu genetik kita seperti apa adalah untuk literally men-shutdown yang lama dan restart yang baru dengan yang lebih bagus gitu sih Genomage. Jadi mulailah merubah mindsetnya untuk menjadi makanan sehat dan improve our quality of life gitu sih. Bisa ditambahin Coach David. Wah, sudah terangkum semua nih. Ya, basically ya memang itu fokus di kesehatannya. Nanti hasilnya apa? Coach, rambut saya mudah rontok. Gimana caranya? Bukan diet, sehat. Kalau sehat, rambutnya pasti menebal sendiri. Kalau sehat, kulitnya pasti glowing. Kalau sehat, mensnya pasti normal. Kalau sehat, massa otot pasti normal. Kalau sehat, tidurnya pasti oke. Kalau sehat, nahan kering pasti bisa sendiri. Jadi, semuanya itu byproduct dari sehat. Fokusnya ke situ saja. Ya, jadi paling untuk penutup yaitu kesehatan bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya nggak berarti. Gitu. Ya, mantap. Mungkin kita bisa kasih reaksi. Luar biasa banget insight-nya Genomage. Yang menurut aku jadi inspirasi buat ngejalanin diet. Luar biasa banget. Thank you banget Coach David dan Dr. Rebecca untuk tips-tipsnya dan sharingnya tentang cara menjaga berat badan tetap oke setelah lebaran. Nah, semoga yang kita bahas di IG Live kali ini bisa menjadi pencerahan ya buat teman-teman Genomage di luar sana tentang resiko kesehatan yang bisa ngefek ke kita berdasarkan tipe genetik kita sendiri. Nah, ingat kenal diri sendiri itu penting banget. Nah, oh ya buat Genomage yang lagi di Surabaya, jangan lupa bisa banget loh program bareng Coach David juga, mumpung sudah milih isi ya. Nah, sekali lagi terima kasih ya buat Dr. Becca dan Coach David udah mau sharing-sharing sama kita di IG Live hari ini. Semoga kita semua tetap sehat terus ya, dan semoga kita bisa lagi ngobrol-ngobrol seru di IG Live berikutnya. Oke, Genomage, jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, boleh banget untuk menghubungi kami lewat IG kami, Nutrigani, atau @genibykalbe, atau juga bisa menghubungi Coach David di akun IG Coach David @davidjessica21. Ya, sampai ketemu lagi di IG Live yang selanjutnya. Salam sehat Genomage and have a great evening. Dadah. Bye, selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai ketemu Coach David. Ciao. Bye. Thank you ya Izin live Coach. ya. Thank you Dok Becca. Ya.